Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Min sifatil wali, di antara sifat seorang waliullah, kekasih Allah itu adalah la ujba wa la talaba. Sudah tidak ada ujub dan tidak ada talab. Sudah tidak ada rasa bangga dan juga tidak pernah meminta-minta. Kaifa ya'jibu wa huwa yarallah, bagaimana dia ujub, dia bangga diri karena dia melihat Allah. Wa kaifa yatlubu wa huwa yarallah, bagaimana dia meminta-minta yang dia melihat Allah saja. Kenapa waliullah tidak pernah ujub? Ya karena seorang waliullah salah satunya adalah secara konsekuen dan konsisten dari sejak awal bahwa alam dunia ini, langit bumi dan seisinya adalah milik Allah. Betul? Milik Allah semuanya ini. Apa yang kita miliki, baik di kantong, mau di rumah, maupun di dompet, maupun di lemari, semuanya adalah milik Allah. Hanya saja itu adalah titipan Allah kepada kita sebagai hak guna sementara yang nantinya akan diambil lagi oleh Allah SWT. Datang tidak membawa apa-apa dan pulang pun nanti tidak membawa apa-apa. Dan insya Allah ibu-ibu sekalian, ketika kalian meninggal dunia, nanti kain kafannya saya larang lebih jangan dipasangi kantong. Kain kafannya jangan dipasangi, karena tidak boleh membawa apa-apa, harus ditinggal semuanya. Ya, nggak boleh bawa apa-apa. Dulu datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Semua yang ada ini adalah milik Allah. Adapun kenapa ada di tangan saya, ini hanya hak guna pakai hak guna pakai. Nah, ini satu persyaratan jadi wali. Salah ngomong. Adalah satu, jangan pernah merasa memiliki. Karena dia tidak pernah merasa memiliki, maka inna awliya Allah la khaufun alaihim walhum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Apapun yang hilang tidak pernah sedih. Ya wis, mobil tabrakan, ya wis tuku maning. Jadi ya artinya kenapa? Sehingga seringkali saya berhipotesa untuk meyakinkan kepemilikan. Saya selalu bertanya, Pak Afkar, mobilmu hilang, kecewa enggak? Kecewa, Bu ya. Sebelumnya kecewa apa? Masa memiliki. Ya, betul. Kalau yang hilang mobilnya Pak Camat kecewa enggak? Enggak. Kenapa tidak kecewa? Ya, bukan milik kita. Jadi kalau begitu, kekecewaanmu adalah bersumber dari rasa memiliki. Kalau kita tahu kacamata ini adalah hak guna pakai, hilang ya udah tinggal minta lagi yang gantinya kok. Saya punya tempat di Jalan Pantura, kayak Pak Haji Masrur. Iya. Di sebelah baratnya Masjid Tulungagung. Itu kan
tempat titipan sepeda motor bagi orang Bangan Dua, orang Tukdana yang mau pergi ke Cirebon, ke Jakarta, naik motor kan, motornya dititipkan di rumahnya Haji Masrur, tempat penitipan motor, hanya titipan, ya kan? Nah, ketika orangnya datang, diambil nggak? Dikeserahkan nggak? Kok nangis? Nyong kontrak awalnya juga titipan, kok sejak kapan kok merasa memiliki? Dan saya punya bukti yang pasti yang tak terbantahkan bahwa itu hanya hak guna pakai, bukan kepemilikan. Buktinya kapan-kapan akan kau tinggalkan semuanya kok. Masih belum ngandel baik. Nah ini kan logika kita kan berjalan. Lah kenapa kamu tidak mau berpikir seperti itu? Kita datang tidak bawa apa-apa. Nanti kita pulang tidak bawa. Sekarang kita punya apa-apa. Itu pun bukan apa-apa. Hanya sekedar titipan, namanya hak guna pakai. Sewaktu-waktu kapan-kapan bisa diambil lagi. Kalau diambil boleh enggak? Nah, kalau ada orang titipan, ketika diambil nangis, jujur beliau tak kan. Makanya kalau itu dari sisi yang lain, kenapa para waliullah tidak punya rasa bangga diri, tidak punya kesombongan, tidak besar kepala, ya kan gitu. Sekalipun dia kaya raya, waliullah itu bukan orang miskin. Iya, Allah itu orang pinter, nggak ada wali goblok. Apalagi Allah, saya juga kan kalau ada santri yang cerdas, ya pasti lebih saya sukai daripada yang yang goblok. Yang goblok tekeman gitu. Pakai si pinter, ya saya muliakan harapan penerus menjadi pemimpin bangsa yang baik. Nah itu, jadi artinya pasti pinter, pasti ya tidak mungkin waliullah itu miskin, nggak bisa, masa dibiarkan. Hanya dia pola hidupnya sederhana, tidak pamer harta. Semua hartanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya bukan kaya. Nabi Muhammad itu nggak miskin, kaya raya, mana ada presiden miskin? Pak Jokowi, Gus Dur, ada nggak presiden miskin? Yang tanda tangannya bisa mengeluarkan duit miliaran triliun sih, masa miskin? Iya, dia tinggal tunjuk-tunjuk aja masa miskin. Iya, ya Nabi Muhammad juga nggak miskin nggak apa, cuman beliau pola hidup sederhana, itu aja. Nah, sehingga ketika semua itu pemberian dari Allah, bukan hanya rumah, sawah, mobil, tapi juga kecerdasannya juga pemberian dari Allah, kecantikan wajahnya juga pemberian dari Allah. Sehingga ketika engkau disanjung dengan kecantikanmu dan engkau sadar itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu, atas dasar apa kamu merasa bangga disanjung cantik? Ayo sudah, Sira Ayu kalau dikawinin siapa? Tahu lu dipain? Dipending siapa? Ini barang pemberian dia, kau banggakan. Waduh bu, yang maunya bagus, mobil BMW seri 7. Saya nggak bangga yang udah dikasih. Bukan usaha saya, bukan hasil jual padi, bukan hasil keringat saya. Ujung-ujung dikasih sama Allah gitu aja. Iya. Nah, jadi ketika hasil pemberian, atas dasar apa engkau merasa bangga? Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe.
Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Beda. Saya disanjung orang pintar. Saya sedikit ada rasa bangga karena saya ngerasa banyak baca buku. Tapi kalau saya disanjung Buya cerdas, saya tidak bangga karena kecerdasanku 100% pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun saya harus menghilangkan rasa bangga disanjung pinter, karena walau bagaimanapun bisanya pinter saya ya karena kehendak Allah. Kalau memang iya saya pinter, kalau memang iya pemberian Allah dong. Banyak gak anak-anak yang baca bukunya banyak, saya goblok angger. Anak bis yang ngejini buka tapi goblok angger. Diopeni baik. Sampai tekan 25 macam openi bodoh baik. Ya itulah persoalannya. Jadi waliullah itu tidak ada rasa bangga dan juga tidak pernah minta kepada Allah. Hari ini dikasih makan hanya nasi dan tempe. Tempe juga sepotong segini nih tempenya nih. Nasinya sepiring. Hanya tempe. Supaya cukup sepiring dengan tempe sepotong kecil itu, dilamut-lamut. Kalau dilamut, dijilatin aja. Kalau dimakan ya habis nanti gitu. Ini terjadi kan bukan cerita. Kita waktu kecil tuh, waktu sedang zaman susah dulu ya, peda tuh dipepesnya itu dengan kelapa, betul nggak? Ada bawang, ada cabai, ada tomat, kelapa, pepes. Kelapanya kan jeringnya asin kan? Yang dimakan tuh kelapanya apa sama tomatnya sama cabainya. Pedanya disimpan, dipepes lagi gitu. Lagi zaman susah. Tapi yang enak ya, alhamdulillah masih hidup. Terlampaui zaman sulit, zaman 60-an tuh, 60 sampai 65 tuh. Kan mania. Dan itu terjadi. Itu bahwa la ujba wala talaba. Nah, adapun waliullah tidak pernah meminta apa-apa. Ya karena persoalannya apa yang harus minta nyok? Kita sudah yakin Allah Maha mengetahui. Ada anak-anak santri saya bertanya kepada saya, Buya, semua tamu didoain semuanya, ya kan? Tapi saya melihat Buya sendiri nggak pernah minta sama Allah, diam aja. Saya bilang, bagaimana saya harus minta kepada Allah? Apa yang menjadi kebutuhan saya, Allah tahu semua kok. Apakah itu tidak sia-sia? Bahkan justru kalau saya minta, berarti saya menuduh Allah nggak paham dengan kebutuhan saya. Ini waliullah itu tidak pernah berdoa, tidak pernah minta-minta. Kalau berdoa ya berdoa. Waliullah juga berdoa, tapi doanya apa? Moga-moga hidupnya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya kan? Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk membangun agama Islam di negeri ini. Iya dong. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah segala dosaku. Itu mah harus. Istighfar mah ya harus minta ampun mah. Tapi namanya minta duit, minta kaya, minta ya enggak dong. Sambil apa? Kowe sugih mah sugih.
Gitu. Jadi kalau kita masih meminta anak saya sekolah di Semarang, sudah, yang penting kamu belajar yang benar, apalin pelajarannya, menghadiri sekolah setiap hari, yang rajin, berprestasi. Soal bulanannya itu sudah dijamin pasti dikirim tepat waktunya. Tiap bulan kirim SMS, Abah tanggal sekian, jangan telat ya ini. Nanti bulan lagi, Bah, bulanan jangan lupa. Ngapain? Paham nggak? Jadi lebih penting daripada engkau banyak minta-minta, laksanakan saja segala perintah Tuhan. Berapa gajinya? Ya tergantung golongannya kamunya. Golongan 1A ya gajinya sekian. Nah, ketika rezekimu kecil, itu berarti golongan kamu masih golongan rendah. Betul nggak? Satpam sama direktur bank, gede mana gajinya? Ya iya. Jadi bagaimana supaya artinya ada kenaikan golongan? Ya cobalah buktikan dengan prestasi. Allah Maha mengetahui akan dinaikkan tingkat golonganmu itu. Si mana sebulan 3 juta, ya bulan mana ini jadi 5 juta, kan begitu persoalannya. Nah kalau kamu tidak berprestasi, dasarnya apa? Kemudian ada lagi orang yang tidak usah menjemput uang, tapi uang itu akan dihantarkan. Dan itu biasanya pejabat tinggi. Di Pemda itu, Bu, kalau akhir bulan orang antri di teller, dikasih di BJB, bawa perol, ya, bawa KTP, ngantri kan. Kadang-kadang seharian ngantrinya, betul nggak? Betul. Tapi bupati ngantri nggak? Ngantri nggak? Enggak. Gimana? Dianterin. Bu Nina, sekarang Bu Nina, mangga Bu, ditawis Bu. Mangga, sudah tangan, nggih, kesuwun. Yang berterima kasih yang nganterin duitnya. Di alam dunia terjadi seperti itu. Di alam ruhannya juga sama, Bu. Malaikat mengantarkan uang kepadamu, setelah kau terima, malaikatnya berterima kasih, kesuwun. Kesuwun nok, ya wes. Pengen begitu enggak? Ya iya, ya udah, ya kita buktikan dengan dedikasi kita, loyalitas kita, ya etos kerja kita yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita dua kali kita hati kita ini pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus